Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Neng, mana itu, Neng? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kadza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Kadza iki kaya famna'hu hina yastawil juz'an. Idza mal fi'lu, idza ma ing dalem nalikane bentar. Ini aja, idza kana ing dalem nalikane ono. Idza makana ing dalem nalikane ora ono apa al fi'lu fi'il iku al khabaru khabar. Au kusida atawa den seja. Apa isti'maluhu penggunaane khobar iku munhasaron dan ringkes. Yak tadi wujubu ta'khiril khobar al-fi'li, wajib mengakhirkan khobar yang terbuat dari fi'il secara mutlak. Bal innama yajibu ta'khiruhu, tetapi hanya wajib mengakhirkan khobar idza rafa'a apabila khobar tersebut merofakkan domiron lil mubtada mustatiron kama taqaddam. Nah ini kan ceritanya tentang famna'hu hina yastawil juz'ani murfan wa nuqran adimai bayani. Famna'hu, maka laranglah
Laranglah taqaddumul khobar, laranglah mendahulukan khobar. Hina yastawil juz'ani, ketika antara dua bagian khobar dan mubtada tersebut yastawi, ada kesamaan, baik urfan sama-sama ma'rifat, wa nukron dan sama-sama nakirah, adimai bayani yang dua-duanya tidak ada keterangan bahwa ini awal ini akhir begitu loh. Ya. Sudah disebutkan tadi. Contohnya Zaidun Muhammadun. Jadi nggak boleh Zaidun iku Zaid mubtadaun utawi mubtada tuh nggak boleh. Karena Zaid ma'rifat, Muhammad juga ma'rifat. Zaid adalah Muhammad, maka harus yang namanya khobarnya di akhir. Zaidun utawi Zaid iku Muhammadun Muhammad gitu. Jadi nggak boleh taqaddumul khobar. Ya. Atau misalnya afdalu min amrin afdalu min bakrin, lebih baik daripada Amr adalah orang yang lebih baik daripada Bakar. Itu mubtadanya nakiroh, lalu khobarnya pun nakiroh, tetapi tidak ada keterangan bahwa yang mubtada itu di belakang, itu nggak ada keterangan, yang khobar itu di depan gitu. Maka wajib taqaddumul khobar. Wajib taqaddumul mubtada dan larangan untuk taqaddumul khobar. Begitu juga kada idza mal fi'lu kanal khobar, apabila khobarnya itu berupa fi'il yang fiilnya menyimpan domir yang kembali kepada mubtada, maka larangan untuk mendahulukan khobar. Contoh Zaidun koma, jadi nggak boleh koma Zaidun. Zaidun utawi Zaid iku koma ngadeg sopo Zaid. Jadi kalau dibalik koma Zaidun, kita berkehendak koma menjadi khobar, nggak bisa. Koma iku ngadeg sopo Zaid, Zaidun utawi Zaid, nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana khobar dilarang mutaqaddam, didahulukan. Au qusida isti'maluhu munhashira, atau ada niatan khobarnya dijadikan inhisor, tahsyir. Nah, nanti ada tahsir. Ada tahsir yang paling terkenal adalah innama. Nama adalah ada tahsir yang paling terkenal. Contoh, innama Zaidun qaimun. Zaid hanya orang yang berdiri. Maka nggak boleh innama qaimun Zaidan. Innama qaimun Zaidun nggak boleh. Karena sudah ditahsir. Innama Zaidun qaimun. Zaid hanyalah orang yang berdiri. Kita bisa lihat contohnya di sini. Asalis ayakun al khobar mahsuran. Yang ketiga, khobarnya itu ditahsyir, diringkas. Bi innama, nahwu innama Zaidun. Innama Zaidun qaimun. Zaid hanyalah orang yang berdiri. Au bi illa, atau ditahsyir dengan lafaz illa. Contoh, ma Zaidun illa qaimun. Tidaklah Zaid kecuali orang yang berdiri. Ma Zaidun ora ono utawi Zaid iku illa qaimun, angin wong kang ngadeg. Gitu. Wa huwa al murad bi qawlihi au qusida isti'maluhu munhasira. Fala yajuzu taqdimu qaimin ala mubtada fil misalain. Wa qad jaa at-taqdim ma'a illa syududzan. Ada tuh tahsir itu innama. Tetapi apabila adanya illa jatuh setelah ma, atau bisa dikatakan kalamnya kalam nakis lah, kalau misalnya itu juga tahsir. In antum illa apa sih dalam ayat Yasin itu loh. In antum, in juga kan nafi kan artinya. Yang Yasin tuh loh. In huwa illa, in huwa aja lah. In huwa illa
dzikrun lil alamin. Nah, ini kan gitu ya. Ini khobarnya. Ini mubtadanya nih. In huwa ora ono utawi Muhammad iku illa dzikrun angin pengingat lil alamina maring wong-wong alam kabeh. Ini menjadi tahsyir. Bukanlah kalau dalam bahasa terkenal banget, tidaklah dia gitu. Tidaklah dia kecuali gitu. Tahsir itu artinya ringkas ya. Tidaklah anak-anak pesantren kecuali dia adalah orang-orang, ya itu tahsir namanya sebenarnya. Jelasnya wes gini, ada tahsir tuh yang paling terkenal innama ana nadhirun misalnya mubin. Maka nggak boleh innama nadhirun mubinun ana, nggak boleh, karena ada innama. Begitu juga ini kan mubtadanya diawali oleh nafi, kemudian ditahsir oleh illa istisna. Jadi tidak boleh kita mengucapkan innama nadhirun mubinun ana gitu loh. Maksudnya itu. Tidak boleh taqaddumul khobar innama, karena ada tahsir itu jelaskan. Tahsir itu artinya peringkasan. Inhisar lah. Mukhtasar gitu. Berasal daripada sulasi mujarad hasoro, ringkas, singkat. Dua kalam ini menjadi singkat, nanti penjelasannya. Dua kalam ini menjadi singkat disebabkan pertama ada innama, kedua ada kalam nakis lah gitu. Kalam nakis itu cuma ingat innama. Oke, ilustrasi dan penjelasannya begini. Pokoknya dua tempat tuh itu namanya tahsir aja. Makanya innama namanya adalah adatut tahsir. Contoh, misalnya semua yang ada di kelas itu pintar semua misalnya. Ini kan sebenarnya pernyataan yang panjang dan bertele-tele gitu ya. Ditafsir dengan ini saja ya. Mat talamizu illa alimun. Ngerti nggak maksudnya? Aku jelasinnya tuh, kan ada orang guru tuh lagi menjelaskan sebenarnya. Alhamdulillah ya anak-anak, semua yang di kelas ini tuh semuanya pintar semua. Sebenarnya sama saja dengan tidaklah di kelas ini kecuali pintar. Tidak ada gitu. Tidak ada satu orang pun di kelas ini kecuali pintar. Nah, itu sebenarnya ada tahsir. Pernyataan yang meringkas dari pernyataan ini nih. Nah, karena ada tuh tahsir, maka tidak boleh yang namanya khobarnya dimutaqaddam. Oke, sekarang innama. Apakah innama ada tahsir? Ya, betul. Ada cerita misalnya seorang bu guru mengatakan kepada murid-muridnya, murid-murid sekalian, di sekolahan, di kelas ini tuh banyak banget muridnya. Ada Zaid, ada Muhammad, ada banyak sekali muridnya. Nah, semuanya tuh bodoh.
yang pintar si Zaid. Itu tuh sebenarnya bisa diringkas innama Zaidun mahirun. Yang pintar hanya Zaid, gitu mas. Paham nggak maksudnya? Sebenarnya nggak usah bertele-tele. Semua banyak muridnya, tapi bodoh-bodoh semua yang pintar. Udah ditafsir aja bu, kalau bicara tuh innama Zaidun mahir. Yang paling pintar adalah Zaid gitu loh. Nah, kalau begini kondisinya jangan dibalik innama mahirun Zaidun. Maka famna taqaddumal khobar. Laranglah untuk mendahulukan khobar. Satu, hina yastawil juz'ani murfan wa nukron. Apabila dua bagian antara mubtada dan khobar itu sama-sama ma'rifatnya, sama-sama nakirohnya, tanpa ada keterangan ini mubtada ini khobar gitu loh. Ngerti ya? Yang kedua adalah ketika khobarnya berupa fi'il, yang fi'ilnya menyimpan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Dan yang ketiga adalah ketika khobarnya ditahsir. Ngerti ya? Ketika dhamirnya ditahsir, ketika mubtadanya itu ditahsir. Ketika khobarnya itu ditahsir oleh illa dan innama. Aukana atawa ana. Opo khobar iku musnadan den sandarake lidzi lam ibtida marang mubtada kang duweni lam ibtida. Aulazimi sodri atawa mubtada kang wajib ana ing dalem permulaan. Kaman limunjida, contohnya kaya man limunjida, man utawi sapane wong iku likadwe ingsun munjida hale nolong. Kemudian larangan untuk taqaddumul khobar, larangan khobar didahulukan. Berarti sudah 1, 2, 3, sudah 3. Yang sekarang 4. Apabila mubtadanya diawali oleh lam ibtida. Lam ibtida itu nanti dibacanya fathah. La Zaidun qaimun. Nah, begini nih. Ya. Jadi tidak boleh la qaimun Zaidun, nggak boleh. Karena mubtadanya lidzi lam ibtida. Arti kan? Gitu. Fala yajuzu taqdimul khabar 'ala lam, fala taqulu. Oh, maksudnya qaimun la Zaidun, enggak boleh. Karena khobar ini enggak qaimun iku wong kang ngadeg la Zaidun utawi yaktine. Bi anna la lam ibtida laha sadrul kalam. Wa qad ja'a taqdim syudzulan. Al-khamis ayyakunal mubtada lahu sadrul kalam. Yang kelima, apabila mubtadanya sebagai sadrul kalam, pusat daripada pembahasan. Contoh kayak asmaul istifham, man li munjida, faman mubtadaun wali khobarun wa munjida halun. Fala yajuzu taqdimul khobar ala man, fala taqulu li munjida. Yang tidak boleh itu li man munjida. Man itu kan isim istifham nih, kita tidak bicara isim istifham. Maus ini isim istifham, pertanyaan. Kalau pertanyaan isim istifham itu termasuk sadrul kalam. Orang lagi diem-diem aja tuh, kemana gitu. Itu sadrul kalam namanya. Sehat pak? Sehat. Sampai ngomong. Jadi apa ya? Pembahasan pertama kali istifham itu adalah termasuk sadrul kalam. Kemudian fi'il, misalnya faslun wa yakhruju minal farji, itu kan sadrul kalam juga, tapi sadrul kalamnya berupa fi'il. Yang
kira-kira layak untuk dijadikan alenia baru. Ini bukan ngomong mubtada, tapi itu adalah sodrul kalam. Termasuk wawu istinafiyah itu juga sodrul kalam, permulaan kalimat, permulaan perbincangan. Atau misalnya kalau bahasa Indonesia prolog juga begini aja Pak, saya kan, nah ini nih sodrul kalam. Nah istifham itu termasuk sodrul kalam, salah satu bentuk pertanyaan gitu loh. Kalau jawaban bukan termasuk sodrul kalam, tapi kalau istifham aslinya mana Pak, itu pasti sodrul kalam. Nah barang siapa, kan ada hadis, ayyumamro'ah, mana-mana perempuan yang kharajat min baiti zaujiha, mana-mana perempuan yang keluar, itu berarti sodrul kalam, ayyun, bukan sodrul kalam. Nah istifham adalah sodrul kalam, mau kaifa, mau apa dan sebagainya itu. Nah mubtadanya dijadikan sodrul kalam gitu loh maksudnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man utawi sapane wong iku kana ono sapa man. Enggak boleh kana man yu'minu bi, enggak bisa. Kalau kana man nanti jadinya fi'il fa'il. Ini kita bicara mubtada khobar. Man kana yu'minu, ini kan mannya man man istifham dah. Bukan man istifham. Manil ladzi fi baitik. Nah ini pertanyaan, siapa yang ada dalam rumahmu? Man utawi sapane wong iku alladzi wong fi baitika kang tetep ing dalam omahe sira. Jadi nggak boleh alladzi man fil bait, begitu juga man li munjida, siapakah untukku sang penolong gitu loh misalnya. Maka tidak boleh li man munjida. Kenapa demikian? Karena mannya adalah sodrul kalam. Wa nahwu indi dirhamun wali wator multazamun fihi taqaddumul khabar. Nah, ini pembahasan baru. Wa nahwu indi ini pembahasan baru, multazamun fihi taqaddumul khabar. Tadi larangan taqaddumul khabar. Sekarang multazamun taqaddumul khabar. Wajibnya mendahului khabar. Nah. Wa nahwu indi dirhamun wali wator. Contoh indi dirhamun wali watorun. Wator itu apa ya? Artinya abi lupa ya. Indi iku ing dalem sandinge ingsun dirhamun utawi duit. Li iku ing dalem li iku kaduwe ingsun watorun utawi apa lah carisne. Iku multazamun dan wajibake fihi ing dalem nahwu apa taqaddumul khobar, dahulukan khobar. Wa nahwu indi dirhamun wali wator utawi contoh ya indi dirhamun wali wator iku multazamun fihi taqaddumul khobar. Sekarang kita membahas tentang wajibnya khobar didahulukan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 tempat. 5, 1, 2. Barangkali 1, 2 nyambung, nggak tahu. Al awwalu ayyakunal mubtada'u nakiratan. Yang pertama adalah ketika mubtadanya nakirah, laisa laha musawwihun illa taqaddumal khabari. Tidak ada musawwih kecuali harus mendahulukan khabar. Mubtadanya nakirah, tidak ada musawwih kecuali harus mendahulukan khabar. Wal khabaru dzarfun au jarun majrur. Sedangkan dzarafnya itu, khabarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur. Nahwu indaka rajulun.
Kalau dibalik rojulun indaka nggak boleh. Wa fid dari imro'atun, kalau dibalik imro'atun fid dari juga tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Pertama khobarnya berupa isim nakiroh, yang kedua mubtadanya berupa isim nakiroh, yang kedua khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Maka wajib indaka rajulun fid dari imro'atun. Wallahu a'lam.